Kita tidak hanya melawan orang di luar daripada Islam, akan tetapi kita telah melawan orang Islam itu sendiri. Nah, artinya keterlibatan Tuhan itu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Nah, dari situ kita harus memahami bahwa ternyata ada satu kekeliruan dan ada satu makna dan tergerusnya memahami agama Islam itu sendiri. Sementara Islam sendiri menawarkan dalam konsep teologinya suatu kebebasan dan pembebasan bagi manusia. Jadi di dalam kalimat tauhid itu ada implikasi kebebasan bahwa manusia harus bebas dan tidak boleh terikat dari sesuatu yang lain kecuali kepada Tuhan. Kalimat tauhid, tidak Tuhan selain Allah. Kita meniadakan Tuhan yang lain, meniadakan kekuasaan yang lain yang berdiri dan bercokol di atas permukaan bumi ini, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan mengaku berkuasa di atas permukaan bumi ini. Itu kita harus tiadakan dan kita harus menegasikan hal itu. Lalu kemudian kita mengafirmasi bahwa Allah lah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan yang berwenang di atas permukaan bumi ini. Jadi kedaulatan itu kita serahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sementara hal ini itu kemudian mengalami kemunduran disebabkan karena cara berpikir kita tentang Islam, cara berpikir kita tentang ketauhidan atau akidah itu sendiri. Nah, Islam mengajarkan kita agar supaya kita bebas dari segala sesuatu selain daripada kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh terbelenggu dengan suatu kelompok tertentu. Kita tidak boleh terbelenggu dengan sistem yang ada. Kita tidak boleh terbelenggu dengan simbol-simbol, ya. Segala macam bentuk yang kemudian membelenggu kehidupan kita, yang menjadikan kita terbatas untuk bertindak dan memilih ya sesuatu, maka itu adalah taugut. Jadi satu-satunya yang harus kemudian kita jadikan sebagai zat untuk menggantungkan diri atau menggantungkan harapan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi implikasi kebebasan dalam kalimat tauhid itu sangat gamblang dan sangat jelas, teman-teman sekalian, bahwa dengan demikian kita harus menerjemahkan, kita harus menganalisis dan memahami. Kita coba untuk menginterpretasi nilai-nilai ketauhidan dalam bentuk tindakan-tindakan sosial. Jadi kalimat tauhid memberikan solusi kepada manusia untuk bagaimana kemudian manusia itu terbebas dan keluar daripada jeratan kehidupan dunia. Dari sudut pandang yang lain, dalam Quran surah Al-Ma'un, ya, di situ dijelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya disebutkan di situ bahwa mereka yang menghardik anak yatim. Nah, artinya ada hubungan transendental dan hubungan horizontal antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Kapan kemudian kita tidak mempedulikan sesama manusia, atau kemudian kita melalaikan tugas kita sebagai seorang khalifah yang kemudian mengatur permukaan bumi ini, yang dimana harusnya nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai ketauhidan itu kemudian kita tarik ke bawah untuk kita terjemahkan dan kita interpretasikan nilai-nilai ketuhanan itu dalam ruang lingkup sosial. Maka kita kembali lagi terjadi satu kemunduran di dalam dunia Islam. Itu adalah paradigma dan pandangan dunia yang salah terhadap agama Islam, terhadap realitas sosial yang ada. Jadi kita keliru untuk menafsirkan agama, lalu kemudian kita juga keliru untuk membaca situasi dan kondisi sosial. Kapan kita keliru menginterpretasi keduanya, maka keliru pula lah perilaku dan tindakan kita. Dengan demikian, hadirnya agama yang memberikan instrumen, yang memberikan tanda kepada kita agar supaya kita memaksimalisasikan akal kita, panca indera kita untuk menjadi alat pengetahuan, menjadi alat berpikir, agar supaya kita bisa menemukan suatu kebenaran, supaya kita bisa menemukan suatu pandangan yang jelas secara teoritis dan sebagaimana adanya, agar supaya kita bisa menghadirkan suatu konsep yang praktis, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita tidak boleh pisahkan antara Tuhan dengan kehidupan dunia, kehidupan kita sehari-hari. Kapan kemudian kita memisahkan antara Tuhan dengan kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi penyimpangan nilai ketuhanan.
penyimpangan nilai keagamaan di dalam ruang lingkup sosial. Kapan kemudian hal itu terjadi, maka manusia, orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak akan takut terhadap Tuhan dan bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana saat ini, kita coba lihat begitu banyak problematika yang terjadi, begitu banyak korupsi, begitu banyak pembunuhan, dan lain sebagainya. Hal itu kemudian karena akibat daripada ketidakmampuan kita dalam memahami dan mentransformasikan nilai agama, nilai keislaman dalam diri kita. Maka kemudian hal yang demikian inilah yang menjadi problem, yang menjadi persoalan yang harus kemudian kita tangani dan kita selesaikan dengan adanya generasi-generasi muda yang memahami agama Islam. Tidak hanya sekedar kemudian mereka diam dan tidur dengan nyenyak di dalam kamar mereka, akan tetapi kehadiran mereka sebagai generasi, sebagai penerus untuk kemudian mentransformasikan nilai, memberikan pengetahuan terhadap mereka yang buta akan agama Islam, agar supaya agama ini berdiri dengan baik, agar agama ini berdiri dengan kokoh. Nah, dengan demikian agama akan bangkit dengan cara berpikir yang baru, dengan paradigma yang baru terhadap Islam, terhadap realitas yang terjadi. Lalu kemudian apa yang kemudian kita cita-citakan sebagai orang Islam, yaitu bangkitnya negara Islam, diterapkannya sistem Islam yang secara kafah, itu kemudian terpenuhi dan teraplikasikan dan terlaksanakan apa yang kemudian kita harapkan selama ini.